ma'a imanuna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, mu'takifin, mu'takifat rahimakumullah. Tidak terasa beberapa hari lagi Ramadan akan berakhir meninggalkan kita semuanya. Hari-hari telah berlalu, pergi meninggalkan kita. Sebagaimana siang berganti dengan malam, sebagaimana malam harus berganti dengan siang, dan sepanjang-panjang hidup manusia akan berakhir dengan kematian. Tidak kurang 250.000 orang dinyatakan dari 2020, 2021 dinyatakan berpisah dari keluarganya. Beberapa tahun yang lalu ia masih bersama di bulan Ramadan bersama keluarganya. Namun kini ada anak-anak yang kehilangan ayahandanya. Ada anak-anak yang kehilangan ibundanya. Ada orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Ada suami yang kehilangan istrinya. Ada istri yang kehilangan suaminya. Ada kakak yang kehilangan adik-adiknya. Ada adik yang kehilangan kakak-kakaknya. Ada murid-murid yang kehilangan guru-gurunya. Ada para santri yang kehilangan para ulamanya, para kiainya, para guru-guru, para ustadznya. Ada umat yang mencintai para ulama, para habaib, juga tidak kunjung sedih ditinggalkan oleh ulama dan para habaibnya. Hanya orang-orang yang punya iman, yang lalu dia akan bertanya ke dalam dirinya, kenapa mesti guru-guru kami? Kenapa mesti para ulama? Kenapa mesti para habaib? Kenapa mesti para asatid? Mereka yang dibutuhkan oleh umat, mereka yang dinantikan nasihat-nasihatnya oleh umat. Kenapa ya Allah Engkau berikan juga asbab corona? Begitu banyak karyawan yang kehilangan atasannya, atau yang punya perusahaan, atau yang punya perusahaan, yang punya organisasi, mesti kehilangan banyak karyawan. Ya Allah, tataplah kami sedang bersimpu di rumah-Mu. Duhai Allah yang maha lembut, sentuhlah hati kami. Ya Latif, sentuhlah hati kami. Lembutkan hati kami. Sucikan jiwa kami. Bersihkan hati kami. Duhai Allah, sentuh hati kami.
betapa kerasnya hati kami. Kami membaca Al-Quran, tapi tidak tergetar hati kami. Sentuh hati kami, duhai Allah. Ya Allah, tataplah kami. Kami hamba-Mu. Kami ini lemah kecuali Engkau berikan kepada kami kekuatan. Kami ini bodoh kecuali Engkau berikan ilmu pengetahuan kepada kami. Kami ini tersesat kecuali Engkau bimbing kami dengan hidayah dan taufik-Mu. Ya Allah, tatap kami, sentuh hati kami, sentuh perasaan kami. Mata ini sering menyaksikan orang-orang digotong, orang-orang yang tak bernyawa. Telinga ini sering mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami merasa itu kan mereka. Kadang kami bersyukur di atas penderitaan mereka. Itu kan mereka, ya Allah. Tapi tidak bertanya kenapa bukan kami, ya Allah. Seringkali mata ini menyaksikan napas-napas tersengal, napas-napas terakhir. Bahkan manusia tak berdaya. Mereka dimandikan, mereka dikafani, mereka digotong ke masjid untuk disolati. Mereka dibawa ke pemakaman. Seringkali kami tidak mengatakan kenapa bukan kami. Kenapa bukan kami? Kenapa bukan saya? Ya Allah, adakah Engkau beri kesempatan kami untuk taubat di hadapan-Mu sebelum kematian dan ajal menjemput kami? Tapi lagi-lagi setelah kami pergi meninggalkan para jenazah tersebut, kami lupa bahwa kami pun terancam oleh ajal. Kami terjebak dengan perasaan kami kan masih muda, kami masih kuat, kami mungkin akan panjang umur. Ya Allah, sentuhlah hati kami, ya Allah. Lembutkan hati kami, sucikan jiwa kami. Mari ayah bunda hadirin sekalian, kita lembutkan hati dengan bertasbih bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak kami sembah kecuali Engkau. Engkaulah zat yang maha besar. Sucikan hati kami, ya Allah. Bersihkan kesombongan kami, ya Allah. Maafkan jika kami banyak kelalaian dan kealfaan melupakan-Mu. Sucikan jiwa ini, ya Allah. Maafkan jika di antara kami lebih suka dipuji, diapresiasi oleh makhluk-Mu. Maafkan jika kami teledor tidak menyebut asma-Mu. Maafkan jika kami merasa hebat, merasa pintar, merasa paling segalanya, sombong di hadapan-Mu.
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin sekalian, mari kita renungkan sebuah kisah yang dikisahkan oleh Jibril langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dari Jabir ibnu Abdullah. Mudah-mudahan Allah sentuh hati kita dengan kisah ini. Rasulullah SAW mendapatkan cerita dari Jibril. Wahai Rasulullah, suatu ketika Allah hidupkan seorang hamba yang diberi kesempatan hidup selama 500 tahun. Orang tersebut dibandingkan banyak anugerah. Ia diberikan kesempatan untuk membangun rumah bak istana megah di tengah laut di atas bukit. Dia pun diberikan anugerah mata air yang terus mengalir, air jernih, air yang tidak pernah berhenti, yang sejuk, nikmat. Dia pun diberikan anugerah sebuah pohon delima yang setiap saat dipetik keluar lagi dan langsung matang selama 500 tahun. Sepanjang malam hamba tersebut beribadah, berdiri ruku sujud di hadapan Allah. Sepanjang siangnya dia pun terus beribadah kepada Allah. Sepanjang sujud ia berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan sujud kepadamu. Matikan aku dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Matikan aku dalam keadaan sujud di hadapanmu. Maka Allah kabulkan doanya. Ia meninggal dalam keadaan sujud. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan Allah kelak, ia dipanggil, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Lalu hamba ini menjawab, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan amal ibadahku yang aku lakukan selama 500 tahun. Kemudian Allah berfirman kembali, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Si hamba tersebut kekeh berkata, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku yang aku lakukan selama 500 tahun. Lagi-lagi Allah berfirman yang ketiga kalinya kepada hamba ini dengan penuh lembut. Ia berfirman, wahai hambaku, segeralah masuk ke dalam surgaku ini dengan rahmatku. Lagi-lagi hamba Allah ini berkata, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan amal ibadahku yang aku lakukan selama 500 tahun. Lalu Allah memerintahkan malaikat penjaga api neraka dan penjaga surga, juga penjaga timbangan untuk menimbang, mengumpulkan amal ibadah hambanya ini selama 500 tahun dikumpulkan dan ditimbang dengan satu kenikmatan, satu mata, satu biji mata. Ditimbang, dikumpulkan seluruh amal kebaikan dan amal ibadah selama 500 tahun. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu hadirin sekalian? Amal ibadah selama 500 tahun itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan satu kenikmatan dari satu mata yang diberikan Allah. Dan akhirnya Allah berfirman, wahai malaikat, seretlah hambaku ini, masukkan ia ke dalam neraka.
Maka si hamba ini menjerit, lalu tersungkur bilang kepada Allah, ya Allah, ternyata aku baru tahu amal ibadah yang aku lakukan selama 500 tahun ini tidak ada apa-apanya di hadapanmu, wahai Allah, dibandingkan dengan satu kenikmatan dari penglihatanku ini. Maka ampuni aku ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, bukan dengan amal kebaikan dan amal ibadah yang aku kumpulkan selama 500 tahun. Bapak Ibu hadirin sekalian, hamba Allah ini akhirnya memang masuk ke dalam surga setelah ia hampir diseret ke dalam api neraka. Dan setelah ia tahu ternyata amal ibadah yang ia lakukan selama 500 tahun itu tidak mampu seimbang, tidak ada apa-apanya dengan satu biji kelopak matanya. Lalu bagaimana dengan kedua nikmat mata? Lalu bagaimana dengan kedua nikmat telinga? Lalu bagaimana dengan nikmat dari hidung bisa bernafas? Lalu bagaimana dengan nikmat mulut bisa bertutur kata, bisa makan, minum? Lalu bagaimana dengan kenikmatan kedua tangan? Lalu bagaimana dengan kenikmatan kedua kaki? Lalu bagaimana dengan kenikmatan detak jantung, paru-paru, aliran darah? Bagaimana dengan rasa dan perasaan? Bagaimana dengan akal pikiran kita? Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita tanya ke dalam diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Bandingkan dengan hamba Allah yang diceritakan oleh Jibril yang diberi kesempatan hidup 500 tahun, yang hidupnya itu digunakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Malam-malam harinya ibadah kepada Allah, siang harinya ibadah kepada Allah. Tetapi ternyata amal ibadah 500 tahun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu kelopak matanya. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita hidup di muka bumi ini? Lalu berapa banyak amal ibadah kita yang telah kita lakukan selama ini? Apakah sudah cukup bekal kita untuk masuk ke dalam surga? Apakah kita cukup untuk dibebaskan dari api neraka? Mari istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Maafkan kami semuanya ya Allah. Ampunkan kami semuanya ya Allah. Beri kesempatan kami taubat kepadamu. Beri kesempatan kami bertobat sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Ampunkan kami semuanya ya Allah. Usia kami, amal kebaikan kami, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan hamba-Mu yang diberi kesempatan hidup 500 tahun ya Allah. Dan amal ibadah 500 tahun itu tak mampu memasukkan dirinya ke dalam surga kecuali dengan rahmat-Mu ya Allah. Ampunkan kami semuanya. Jika di antara kami terjebak dengan perasaan bahwa kami paling banyak kebaikannya, bahwa kami paling banyak amal ibadahnya,
bahwa kami paling banyak bekalnya, ternyata tidak ada apa-apanya dibanding hamba Allah yang 500 tahun diberi kesempatan hidup untuk beribadah, dan itu tidak mampu memasukkan dirinya ke dalam surga. Ampun ya Allah, maafkan kami semuanya ya Rahman, ampunkan kami semuanya ya Rabb. Astaghfirullah minal khotoya. Mari angkat kedua tangan masing-masing. Ya Allah, kami berdoa kepadamu. Bukankah Engkau telah berfirman, siapapun yang berdoa di antara kami, Engkau pasti kabulkan doa kami. Kabulkan doa kami ya Allah. Ampunkan seluruh dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan kami. Jangan Kau sisakan sedikit saja dari kesalahan tidak Kau ampunkan ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami kecuali Kau sudah ampunkan seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, tidak cukup bekal kami untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Kami tidak tahu ibadah yang mana yang Kau terima ya Allah. Kami tidak tahu salat yang mana yang Kau terima ya Allah. Kami tidak tahu puasa yang mana yang Kau terima ya Allah. Bahkan kami mendengar dari sabda Rasul-Mu, Malaikat Jibril pernah berdoa, celaka orang yang memasuki Ramadan sampai Ramadan selesai tapi dosanya tidak terampunkan. Dan Rasul-Mu itu mengaminkan. Ampun ya Allah. Sudah berlalu berkali-kali Ramadan menghampiri kami. Kami khawatir termasuk dari dalam doa Malaikat Jibril diaminkan oleh Rasul-Mu. Terima puasa kami ya Allah. Terima puasa kami ya Allah. Jangan Kau sia-siakan puasa kami ya Allah. Jangan Kau sia-siakan sebagaimana sabda Rasul-Mu, kam min so'imin Aurubah so'imin laisa lahu min siyami wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya Allah, rugi kami jika kami terus berpuasa. Kau beri kesempatan Ramadan tapi Kau tak terima ya Allah. Alangkah ruginya kami. Celakanya kami ya Allah. Maka terima puasa kami ya Allah. Puasa terima kami ya Allah. Terima puasa kami ya Allah. Jangan Kau sia-siakan puasa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak ingin termasuk hamba-Mu yang berpuasa Engkau sia-siakan. Sudah merasa kami berpuasa di bulan Ramadan, sudah merasa kami berkali-kali melewati Ramadan, padahal ada hamba-Mu yang melewati Ramadan tidak Engkau ampunkan. Jangan Kau masukkan kami kepada golongan yang celaka yang masih ke Ramadan tidak Kau ampunkan ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Kami ingin Kau ampunkan kami dan ibu ayah kami. Ampunkan pula orang tua kami ya Allah. Ampunkan orang tua kami ya Allah. Maafkan orang tua kami ya Allah. Kami tidak ingin sebagaimana doa Jibril yang Rasul-Mu aminkan. Celaka, celaka, celaka anak-anak yang mendapati orang tuanya, keduanya atau salah satunya, tapi ia tak sanggup dimasukkan ke dalam sorga. Celaka. Maafkan kami ya Allah. Jika ada di antara kami anak-anak yang belum membahagiakan orang tuanya,
Maafkan kami jika ada anak-anak yang tidak sanggup membahagiakan orang tuanya ketika mereka masih hidup. Ya Allah, maafkan kami putra-putri orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu dan ayah kami. Kami tidak ingin ketika mereka masih hidup sedangkan kami tidak dimasukkan ke dalam surganya, ya Allah. Maafkan ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Jika kami belum sanggup membahagiakan mereka, ampunkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Bapak Ibu, angkat kedua tangan. Bayangkan wajah ibu dan ayah masing-masing. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, tatap wajahnya. Bayangkan wajahnya. Tidak ada satu yang dinantikan oleh ibu dan ayah kecuali doa dari putra putri yang soleh dan solehah. Doakan mereka ya Allah. Ibu kami sudah tiada meninggalkan kami. Ayah kami sudah tiada pergi meninggalkan kami. Maafkan mereka ya Allah. Ampunkan mereka ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Maafkan jika kami putra-putrinya telah menjadi beban berat di hadapan-Mu. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunkan kami sebagai anak yang kurang balas budi dan tidak tahu diri, ya Allah. Maafkan kami semuanya, ya Allah. Ampunkan ibu ayah kami, ya Allah. Jika ada di antara ibu ayah kami yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya, ya Allah. Izinkan kami bahagiakan mereka. Izinkan kami berkhidmat selama mereka hidup, ya Allah. Izinkan kami bisa mendekat dengan ibu ayah kami sampai akhir hayatnya, ya Allah. Izinkan kami balas budi di penghujung hidupnya, ya Allah. Bahkan izinkan kami membawanya untuk bisa haji atau umroh, ya Allah. Haji atau umroh, ya Allah. Sehingga anak ibu kami dan ayah kami bisa solid di hadapan Ka'bah, ya Allah. Sambil berkata, berujar kepadamu, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beri kesempatan kami untuk bisa menuntaskan rukun Islam yang nomor 5, ya Allah. Yang sempat tertunda 2 tahun karena corona, ya Allah. Engkau punya cara untuk memberangkatkan hamba-Mu, ya Allah. Panggil kami semuanya, ya Allah, untuk menyempurnakan rukun Islam yang nomor 5, ya Allah. Panggil semuanya kami, semuanya panggil, ya Allah. Undang kami ke Masjidil Haram. Undang kami ke Makkah Al-Mukarramah. Mampukan kami, ya Allah. Mampukan kami. Engkau punya cara untuk memanggil kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan juga pasangan hidup kami, ya Allah. Ampunkan istri di antara kami. Ampunkan suami di antara kami. Ya Allah, terima kasih Engkau telah beri kesempatan kepada pasangan hidup kami yang menerima kami segala kekurangan dan kelebihan, ya Allah. Maafkan jika di antara kami sebagai suami yang kurang terima kasih kepada istri-istri kami. Maafkan pula jika ada di antara istri yang hadir di ruangan ini yang kurang terima kasih kepada suami-suaminya. Maafkan kami. Ayah ibu yang punya suami, punya istri, bayangkan wajahnya.
Mungkin kita belum belikan sesuatu yang berharga untuk dirinya. Mungkin kita belum terima kasih kepadanya, sampai kita lupa kerut-kerut di wajahnya, tanda capek mengurusi rumah tangga. Tapi kita kadang lupa untuk berterima kasih kepadanya. Maafkan kami wahai istri dari suami. Maafkan kami wahai suami di antara istri-istri kami. Maafkan. Terima kasih kau telah setia menemani kami. Terima kasih kau telah menyiapkan segala apa yang kami inginkan. Terima kasih. Dan maafkan aku sebagai suami jika kurang memberi nafkah kepadamu, sehingga engkau harus membantu mencari nafkah. Terima kasih wahai istriku. Terima kasih wahai para suami. Terima kasih. Ya Allah, ampunkan pula putra-putri kami, ya Allah. Ampunkan putra-putri kami, ya Allah. Maafkan jika kami di antara kami orang tua yang kurang sanggup mendidik putra-putrinya, sehingga kami titipkan putra-putri kami di sekolah atau di pesantren, padahal kelak kami akan dimintai pertanggungjawaban. Ampunkan kami ya Allah. Maafkan kami wahai anak-anakku yang tercinta. Wahai putra-putriku, maafkan ayah, maafkan ibu. Bantu ayah ibu, ringankan beban di hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan. Wahai putra-putriku, doaku untukmu, engkau insya Allah masa depan akan sukses dan berhasil. Ayah yakin engkau bisa sukses, ibu yakin engkau bisa berhasil di masa depanmu. Walaupun ayah ibu tidak yakin pada ayah ibu sendiri, apakah ketika engkau sukses nanti, apakah ayah ibu masih ada di sampingmu. Ayah yakin kau bisa sukses, ibu yakin kau bisa berhasil. Walaupun ibu sendiri tidak yakin ketika engkau kelak bisa berhasil, apakah ayah ibu masih ada di sampingmu. Apakah ayah ibu masih bisa berhasil, dan ayah ibu tidak ada di sampingmu. Doakan ibu, doakan ayah, nak. Doakan ibu Allah agar Allah ringankan beban ayah dan ibumu. Allahumma ya Allah, hajatuna ilaika kasir, yasir lana wala tu'asir alaina, yasir lana wala tu'asir alaina, yasir lana wala tu'asir alaina. Allahumma yasir lana umurana wa hasil maqasidana adina wa zurriyatina wa azwazina wa ulamauna wa asatiduna wa qiyadatuna wa umarauna biladina hada Indonesi wa bulnanil muslimina amma. Allahumma inna na'udzubika minal bala, Allahumma inna na'udzubika minal bala wal corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba waz zina wal fihani wal fitani wal jalazil. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min fitnati masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min fitnati masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min fitnati mali wan nisa. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabr kunan minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kunna minaz zalimin. La ilaha
minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma yassir lana umurana wa umura an ahujja wal umrata ila Makkahil Mukarramah wa Madinatun Nabi ma'a auladina wa walidina wa azwajina wa zurriyatina ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa umurana wa umur wa yassir lana an azurra ila maqbaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dosa terima saum kita, salat kita, qiyamulail kita. Namun dosa sesama manusia belum Allah ampunkan sebelum kita saling meminta maaf. Paling tidak teman kita yang duduk di samping maafkan sahur, paling tidak teman yang duduk di samping kiri kanan, mari kita saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah dipersilakan untuk mengambil santap sahurnya di bawah. Lampu tolong dinyalain bagi ibu-ibu yang di atas.